Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danis dari kelas 10 RPL akan menjelaskan pengertian layar OSI. Setiap komputer dalam jaringan memiliki cara berkomunikasi masing-masing. Komputer bermerek A memiliki bahasa sendiri dan hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain yang bermerek sama. Hal tersebut juga terjadi pada sistem jaringan, di mana pertukaran informasi antar jaringan tidak bisa terjalin dengan baik. Sementara tentu saja proses komunikasi dibutuhkan tidak hanya oleh komputer dalam satu sistem jaringan tertentu. Maka dibutuhkan standar khusus untuk memungkinkan komunikasi dapat terjalin secara menyeluruh. Oleh karena itulah kemudian ISO menetapkan standar OSI layer tentang protokol komunikasi untuk segala jenis sistem jaringan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antar berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP atau IP. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP dan IP, sementara IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. Pengembangan konsep OSI layer sebenarnya ditunjukkan agar produsen komputer serta pengembangan jaringan dan perangkat lunak dapat membuat produk yang bisa saling terhubung tanpa memaksa pengguna melakukan usaha lebih. Dalam perjalanannya, para produsen komputer dan pengembangan jaringan internet tidak menerapkan protokol mode OSI layer secara baku. Pasalnya, tidak semua proses komunikasi memerlukan prosedur OSI layer karena dapat menggunakan protokol yang lebih sederhana. Namun, konsep OSI layer tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja. Model prosedur ini masih banyak digunakan terutama dalam melacak permasalahan yang mengakibatkan gagal fungsi jaringan, sehingga kemudian dapat diatasi dan komunikasi berjalan normal kembali. OSI layer bekerja melewati 7 lapisan prosedur yang berurutan. Ketika seseorang tidak bisa mengakses internet dengan laptopnya, berarti ada masalah yang mungkin terjadi pada satu lapisan prosedur tersebut. Konsep OSI layer memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan, sehingga memangkas waktu yang diperlukan untuk melacak problem jaringan. Dengan begitu, usaha untuk mengatasi masalah jaringan pun berjalan lebih mudah dan singkat. Standar OSI layer bekerja dalam prosedur yang sistematis. Konsep ini membagi alur sistem komunikasi secara runtut dan dalam 7 lapisan abstrak layer dengan perannya masing-masing. Tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya, saat mengirim surel, program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Disinilah application layer berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu. Atau dengan kata lain, mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antar dua perangkat komputer, melakukan enkripsi data dari perangkat sumber, lalu mendeskripsikannya pada perangkat penerima. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos, contohnya untuk mengirim status data. Session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulang dari pos terakhir.
Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layar sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan, juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses untuk pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan. Routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membagikannya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerimanya. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Lapisan paling besar dari ketujuh osi layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup sebagai peranti untuk pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukan, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bitstream bisa dikatakan sebagai data digital, bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh data digital seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lain.